Film ini menceritakan di mana seorang mantan kelas menengah UFC mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai tukang pukul yang dipenuhi dengan kerjaan menyingkirkan hingga menghilangkan nyawa. Tidak seperti satpam di sekitar kalian yang hanya kerjaannya malah menyambut tamu doang. Udah gak usah banyak spoiler ya. Kalian pepetkan paha lalu kencangkan dada sehingga kalian duduk dengan tegak. Sebelum kita mulai, kita siapkan energi dulu. Di awal film kita diperlihatkan semacam oktagon, di mana para bajingan di sana sedang berkelahi dengan bogeman keras mereka. Setelah semua ditumbangkan, ada satu orang nih yang menantangnya, lalu dia menertawainya ya. Namun setelah melepas seluruh jaketnya, dia merasa ketakutan. Seorang murah senyum yang bernama Dalton, mantan menengah UFC. Dalton menerima uangnya tanpa menerima bogeman dari bajingan itu. Apakah segampang ini ya mendapatkan uang? Coba deh kalian ke oktagon, modal cengar-cengir doang, siapa tahu senasib ya. Saat Dalton mau pergi, seseorang tak dikenal menghampirinya dan menusuk perut bawah dia. Namun hanya dengan tatapan Dalton, akhirnya dia pergi dengan sendirinya. Saat dia mulai membuka garasi mobilnya dengan mencari obat seadanya, lalu seorang wanita yang bernama Frankie menghampirinya. Setelah dia menanyakan bagaimana keadaan Dalton pun menjawab merawat lukanya dengan sebuah cairan. Kayaknya bensin ya. Wanita itu mencoba menawarkan sebuah kerjaan yang cocok untuknya. Namun Dalton sendiri menolaknya dengan mengatakan, "Aku punya banyak kerjaan, maaf." Tidak gampang menyerah, wanita itu memberikan identitasnya kepada Dalton. Siapa tahu. Dan ternyata Dalton sendiri adalah seorang diri yang tidak punya rumah, tidak punya pacar, hingga tidak punya ibu. Setiap malamnya dia hanya tidur di mobil itu, sampai akhirnya ada seorang polisi menghampirinya. Dia menyuruhnya pergi agar tidak bisa parkir di pinggir jalan. Setelah di pertengahan entah mau kemana ya, Dalton mempunyai pikiran berat, seberat cinta kalian kepada kepada pacarnya ya. Pada akhirnya Dalton berhenti di tengah-tengah rel kereta api dengan sengaja ingin menubrukkan diri. Namun dia tersadar dan ingin mencoba bekerja di tawaran tadi. Telat sedikit aja meninggoy lu bang. Akhirnya dia langsung capcus ke alamat yang telah wanita itu berikan. Setelah dia sampai di sana tepat di depan sebuah toko buku, wanita yang bernama ya itulah pokoknya ya. Jadi tolol banget. Menghampirinya dan memberikan sebuah buku tentang ciri khas tempat kota ini. Dalton menghampiri Carly, dia menanyakan di mana tempat Roadhouse berada. Namun seorang laki-laki keluar dari toko itu yang bernama Stephen. Kemudian Dalton menanyakan apakah benar pemiliknya bernama Frankie. Laki-laki itu memberitahu bahwasannya dia harus melewati penanda 124 km lagi. Waduh, dengan stamina di luar nurul, dia berjalan sekaligus membawa koper. Setelah Dalton sampai di Roadhouse, dia langsung menghampiri sebuah kafe dan memesan sebuah kopi hitam. Dengan wajah tanpa kecapean, dia langsung ngopi sampai larut malam. Singkat waktu, akhirnya di tempat itu terjadi keributan dan kekacauan. Dengan wajah senyumnya dia melihat hal itu. Mungkin dalam hatinya, apa-apaan ini orangnya. Namun akhirnya ada sebuah geng motor sok jago datang dengan membuat kericuhan. Dan tidak ada seseorang pun yang berani menjigornya. Maksudnya menegurnya ya. Sehingga akhirnya Dalton menghampirinya karena seorang wanita yang dia ganggu.
Giliran cewek aja lu toto. Dalton menghampiri orang-orang yang mencoba menyelamatkan wanita itu. Ketua dari geng motor itu bertanya, "Siapa kau, Pak Murah Senyum?" Namun Dalton tidak menanggapi hal itu. Dia malah mengajak bicara di luar. Bos dari preman itu menolak dan memberi sebuah tontonan kepada Dalton. Dengan pikiran yang cerdik ya, Dalton menanyakan apakah di luar itu motormu. Dengan memasang senyuman, dia langsung keluar menuju motor gangster itu. Sehingga dengan ketakutan motornya dirusak, dia mengikuti Dalton keluar dari tempat itu, geng. Pada saat di luar, bos itu memanggil Dalton. Lalu Dalton menjawab dengan rendah hati, "Aku ingin mengajak kalian dengan hormat meninggalkan tempat ini." Namun bos itu menjawab, "Aku akan pergi setelah menghilangkan nyawamu." Ngeri ya. Dalton mengatakan, "Sebelum kita mulai, apakah kalian memiliki asuransi kesehatan?" Asuransi. Supaya gak jadi bencong banyak omong ya. Dalton langsung memukulnya 3 orang dengan 3 pukulan. Dia menggambarnya hingga semaut. Jadi keinget digampar guru nih. Lalu bosnya menyerang kembali tapi malah turu semua. Dalton membantingnya hingga menggeprek seperti batagor di rumah saya. Setelah mereka semua merasakan kesakitan luar dalam, Dalton yang baik hati menanyakan kepada Frankie, "Bisakah aku meminjam mobilmu?" Singkat cerita, mereka semua sudah di dalam mobil. Nah, di sini ini aku benar-benar ngakak nih, geng. Dalton udah kayak bawa-bawa adik-adiknya ya. Di saat dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya pada saat perjalanan mau pulang, seorang dokter memanggilnya dan mengucapkan terima kasih atas semua pasien barunya. Pada akhirnya, dokter itu melihat bekas tusukan di perut Dalton, sehingga dia memberi saran agar mengobatinya untuk sementara. Dokter itu ingin menjahitnya, namun Dalton tidak mau. Dia bilang dia ingin merasakan sakitnya. Wah, bener-bener real anti bacok nih ya. Scene berpindah di mana Dalton sedang asik duduk, lalu Frankie menghampirinya dan memberikan gaji pertamanya. Dan Frankie menawarkan sebuah hotel terdekat di daerah sini. Namun Dalton menolaknya. Dia ingin memilih tinggal di sebuah rumah perahu, yang dimana kebetulan perahu itu milik Frankie. Tentu saja Frankie mengizinkannya, namun dia mengingatkan berhati-hatilah karena di sana ada buaya buas dan sudah menghabiskan satu anjing salah satu daerah sana. Dalton anti bacok ya, bukan anti gigit ya. Saat Dalton dia bermimpi di mana dulu saat dia menjadi fighter UFC, dia melawan salah satu teman dekatnya. Namun mereka berdua emosi dikarenakan saling mengejek orang tua. Di saat sudah berada dalam oktagon, Dalton hampir saja mau semaut nih, geng. Namun setelah dia mengeluarkan tenaga dalamnya, dia mengamuk hingga menyerang balik secara brutal. Nah, disinilah alasannya Dalton tidak pernah mau marah, karena dia takut terjadi kejadian di mana Dalton menghilangkan nyawa temannya sendiri. Tiba-tiba Dalton dibangunkan wanita yang bernama Ellie. Dia membawa bekal agar Dalton bisa kenyang dong. Scene berpindah ketika Dalton menghampiri toko buku milik Carly. Dalton menanyakan, "Apakah aku boleh meminjam sebuah komputer?" Di saat itu juga Carly mendengar suara geng motor di luar yang sedang ngerusak toko sebelahnya. Dia menghampirinya dengan tidak lupa membawa pentungannya. Tentu saja setelah mereka melihat Dalton, dia lari dan pergi dari toko itu. Setelah mereka juga mencoba saling curhat-mencurhat, di mana Carly mengatakan bahwa ibunya telah meninggal sejak 3 tahun lalu. Wah, kasihan ya. Yatim, piatu. Scene berpindah kepada anak buah Dale yang melaporkan kepada bosnya yang bernama Brandon. Mereka melaporkan bahwasannya mereka gagal dalam misi membubarkan Roadhouse. Mendengar hal itu, bosnya tidak mau tahu. Mereka harus membawa nyawa ke hadapannya. Di sisi lain, Dalton yang berada di Roadhouse lagi-lagi menghadapi kekacauan. Setelah pelayanan itu diajarkan cara bertarung oleh Dalton, dia mencoba melerai para bajingan yang sedang bertarung di sana.
Hal itu membuat keringanan dalam pekerjaan Dalton. Hari-hari berlalu, Dalton bertemu dengan Ellie. Pada saat mereka berdua mengobrol, Ellie memberitahu bahwasannya di sana orang-orang semua pada agresif. Bahkan polisi saja tak selalu membantu sebagaimana mestinya. Di saat dimana Dalton mau pulang dari roadhouse, di jalan ada sebuah mobil yang hampir menubruk pantat belakangnya Dalton. Tapi sayangnya tidak kena dong. Pada akhirnya Dalton terjatuh ke dalam air dan melanjutkan kembali pulang ke rumah perahu tersebut. Dia dikejutkan dengan Dale yang sudah fast hand dalam menembak. Dalton dengan senyuman sok manisnya sekaligus menenangkan dia. Di saat itu juga dia menendangnya dan terjadilah perkelahian sehingga akhirnya Dale sendiri terjatuh ke dalam laut tersebut. Meskipun hal itu terjadi, Dalton tetap ingin menyelamatkannya. Namun seekor buaya telah menghampirinya dulu. Yah, sayang dong, malah ngasih makan buaya ya. Keesokan harinya Dalton dikejutkan dengan polisi. Namun di situ Dalton tidak disangka bersalah atas pembunuhan Dale. Polisi di sana tidak menemukan jasadnya karena buaya di situ memang suka dan sering menyimpan jasadnya entah di mana. Di hari esoknya, bosnya yang bernama Brandon dan juga si malas ini yang sedang kesal karena si tukang pukul Dalton telah menyusahkan jalan bisnisnya. Di saat itu juga ayahnya yang sedang berada di dalam penjara yang bernama Gerald menelponnya, namun dia menolaknya dan membuang handphone tersebut. Singkat cerita, ayahnya langsung menurunkan tangan kanannya yang sudah bersedia keluar dari lapas tanpa baju yang bernama Knock. Setiap apa yang ada di hadapannya, maka semua miliknya. Knock merusuh semua yang ada di depan mata dia. Setelah itu, dia dengan mobil mewahnya langsung menuju tempat di mana anak buah dari Brandon berada. Mereka semua kebingungan. Tidak lama kemudian, Brandon datang dan menghampiri Knock. Dia memberitahu, "Aku punya hadiah untuk ayahmu." Hadiah pukulan ya. Setelah Brand mempercayai bahwasannya Knock bisa membakar semua yang ada, Brandon akhirnya mengizinkan melakukan apapun untuk membuang nyawa Dalton. Di saat malam tiba, Dalton mengakhiri pekerjaannya untuk menjaga roadhouse. Di saat semua terlihat tentram, damai, tidak ada apa-apa, hanya ada aku dan kamu. Anjing. Pada saat itu juga, Knock dan juga geng anak buahnya datang, menyambut semua tamu yang ada dengan brutal, dan menganggap tempat itu miliknya sendiri. Dengan brewoknya yang membuat semua orang ketakutan, tetapi tidak membuat ditolak oleh cewek. Teman kerjanya yang sudah diajarin oleh Dalton langsung menegurnya agar tidak membuat kericuhan, namun dia langsung membogemnya dengan tongkat yang sudah dia bawa tadi. Dari hal itu, semua mulai mengikuti kericuhan tersebut. Dalton hanya tetap melihatnya dengan tidak lupa secangkir kopi hitam. Pada akhirnya, Knock memanggil Dalton dengan nada tidak lama, Dalton menghampirinya dengan mengatakan, "Kamu akan kalah." Knock juga mendekat dengan memberi saran agar jangan sampai orang pernah mendekatinya. Pertarungan dimulai dengan kebrutalan hingga kecepatan Knock. Itu semua membuat Dalton kewalahan dengan hal itu. Knock mendorongnya lalu membogobnya, sayangnya tidak kena dong. Dalton juga kewalahan karena Knock membawa semua temannya. Dengan kecepatan yang dimiliki Knock, akhirnya Dalton menghindari perkelahian itu dan memilih pergi ia tempati. Tidak lama kemudian, Frankie menghampirinya dan Dalton sekaligus berpamitan ingin keluar dari roadhouse. Pada saat di pertengahan jalan pulang, Dalton melihat toko buku Ellie yang sudah mengalami kebakaran. Dalton menghampiri dan menanyakan kemana anak gadis dan juga ayahnya. Polisi menjawab,
dia sudah dibawa ke rumah sakit dahulu. Mendengar hal itu, Dalton membatalkan pulang dan memutuskan akan membereskan semua masalah ini. Tanpa banyak pergerakan, Dalton langsung flicker ke markas di mana anak buah itu berkumpul. Dalton menghampirinya dan memukul lehernya hingga membuat dia tidak bisa bernafas. Dari sini ada quotes keren nih geng. Dalton berkata, orang lain saat ini menganggap aku takut. Ya, aku takut akibatnya jika seseorang menekanku terlalu jauh. Nah, artinya inilah sebabnya Dalton merendah agar semua orang tidak dapat dibunuh olehnya. Ngeri ya. Setelah Dalton membawa jasadnya ke sebuah mobil, teman dari anak buah itu melihatnya dengan wajah ketakutan. Dengan hal itu juga Dalton menanyakan di mana bos Brentwood berada. Dia berkata, nanti ada pertemuan di mana bos ambil uang yang dibutuhkan untuk sesuatu, pukul 5 pagi nanti. Di saat pagi tiba sesuai lokasi yang telah dia dapatkan, Dalton menghampiri polisi yang sedang memindahkan uang ke kapal di sana. Di saat polisi telah siuman, Dalton mengambil sebuah kayu dan berkata, aku juga bisa membuat orang kehilangan ingatan dengan jangka pendek. Singkat cerita, ayah dari Kelly memberitahu bahwasannya Ellie telah diculik oleh bos Brentwood. Tidak usah berlama-lama, Dalton langsung menghampiri pertemuan dengan bos Brentwood itu di tengah laut dengan menggunakan kapal milik polisi. Pinjam terus ya Anda ya. Setelah sesampai dia di kapal mewah milik bos itu, dia disambut dengan senyuman mereka. Tidak lama kemudian, bosnya menanyakan di mana uangku yang telah aku cari. Dengan menggunakan wajah tololnya dan juga tidak lupa senyuman manisnya, dia mengelak dan berbicara bahwasannya dia tidak tahu di mana. Saat kericuhan terjadi, Knock dengan brewoknya dan tidak lupa dengan senyuman jahatnya, dia telah tiba dan ingin menghampiri Dalton. Dalton yang sudah siap dengan bomnya dan meledakkan kapal tersebut. Dengan tidak lupa dia mencari Ellie. Ellie yang terlihat sedang memecahkan kaca. Akhirnya mereka berdua keluar dari kapal itu. Knock yang melihatnya lalu menubrukkannya hingga tidak bisa dikena dong. Ellie yang terlihat melawan bosnya dan hampir diperkaos. Akhirnya dia dibawa menggunakan kapal mahal miliknya. Kedua kalinya Knock yang ingin menubruknya, tetapi malah membuat Dalton akhirnya bisa naik ke atas kapal tersebut dan membuat Knock terjatuh ke laut tersebut. Pada akhirnya bos itu memutuskan menubruk kapal milik si Dalton, sehingga itu membuat Dalton bisa melompat ke perahu miliknya. Bos itu memilih menabrakkan kapal itu ke dalam roadhouse. Namun Ellie dan Dalton melompat dan bos itu melayang hingga ke atas langit ketujuh. Knock yang sudah selesai fisik berenang hingga beribu-ribu meter, akhirnya dia naik ke permukaan dan seperti biasa, apapun yang ada di hadapannya maka itu miliknya. Dalton yang mulai mengecek keadaan roadhouse, ternyata dia dikagetkan dengan sebuah tembakan dari bos Brentwood. Hingga akhirnya Dalton menyeruduknya dan menyiksanya. Pada saat itu juga Knock dengan mobilnya hampir saja menubruk Dalton. Nah, dari sinilah pertarungan yang sesungguhnya terjadi. Mereka beradu jotos dan menendangnya hingga ke tepian rindu. Maksudnya ke tepian dinding ya. Ini mengakibatkan Dalton marah, dia mengamuk dan menghajar Knock. Tidak kalah brutal, Knock juga membuat dia kewalahan. Dalton mencekiknya sebagaimana Khabib Nurmagomedov menjekik Conor McGregor. Namun tentu saja tidak bisa dong, karena itu semua cuman Khabib yang bisa ya. Pada akhirnya bos itu muncul kembali menyuruh Knock untuk membunuh Dalton. Namun karena Knock tidak bisa dikendalikan, akhirnya dia dibunuh sendiri olehnya. Pada akhirnya mereka berdua nyodok-menyodok dengan sebuah kayu tajam itu. Setelah semuanya selesai dan melayangkan semua nyawa, ayah dari Kelly itu menyuruh Dalton untuk pergi agar polisi tidak bisa mencarinya lagi. Di akhir cerita, saat ayah dari wanita itu menemukan sebuah kotak besar dan tentu
tentu saja itu adalah sebuah uang yang diberikan oleh Dalton agar bisa membuka toko kembali dengan lebih bagus. Film pun selesai. Di film ini kita mendapatkan sebuah pesan bahwasannya jangan sekali-kali kalian berusaha membuat orang marah karena risikonya adalah diri kalian sendiri. Ya iyalah bang, masa risikonya orang lain? Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan buat kalian juga boleh nih request di kolom komentar film apa saja. Oke, see you, goodbye.